Cerita kali ini tentang film horor baru, Maryam, Janji, dan Jiwa yang Terikat. Cerita ini sudah diubah dan diedit sedemikian rupa oleh editor seperti kisah atau berita aslinya. Selamat menikmati. Matahari sore di desa Rawakenanga tenggelam lebih cepat dari tempat lain. Bukan hanya karena hutan bambu yang rapat, tapi juga karena kabut tipis yang seolah sengaja menutup cahaya. Angin sore membawa aroma anyir dari rawa di ujung desa, membuat bulu kuluk berdiri bagi siapapun yang melintas. Jangan pernah lewat situ kalau matahari sudah turun, pesan warga setempat pada pendatang. Mereka bicara tentang satu tempat, Rawa Maryam. Konon, lebih dari seabad lalu, di era kolonial, hiduplah seorang gadis bernama Maryam. Kulitnya pucat, matanya tajam, dan rambutnya hitam panjang menjuntai. Ia putri dari keluarga terpandang, tetapi hatinya tertambat pada Hasan, seorang pemuda desa biasa. Kisah mereka berakhir tragis pada malam yang seharusnya menjadi hari bahagia. Kabar beredar bahwa Hasan dibunuh secara diam-diam oleh orang suruhan ayah Maryam yang marah karena putrinya menolak dijodohkan dengan bangsawan kaya. Maryam yang histeris kabur ke rawa saat hujan badai. Warga yang mencoba mencarinya hanya menemukan kain jarit putih terapung di permukaan air yang gelap. Sejak malam itu, desa tak pernah benar-benar tenang. Ada yang mengaku melihat sosok Maryam berjalan di pematang sawah. Gaunnya basah kuyup, matanya kosong menatap rumah-rumah penduduk. Lebih menakutkan lagi, beberapa warga mendengar bunyi gamelan sumbang di tengah malam, padahal tak ada yang bermain musik di desa. Mereka percaya itu tanda Maryam sedang berjalan di antara mereka. Cerita itu terus hidup, diwariskan turun-temurun. Bagi sebagian orang, legenda Maryam hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi bagi warga desa Rawakenanga, ia nyata. Terlalu banyak peristiwa aneh yang tak bisa dijelaskan. Orang hilang di tepi rawa, hewan ternak ditemukan mati dengan leher tertekuk, hingga anak-anak yang tiba-tiba demam tinggi setelah bermain di dekat air. Nenek Sari, satu-satunya orang yang mengaku pernah melihat Maryam dari dekat, selalu menolak bicara banyak. Namun, setiap tanggal yang diyakini sebagai hari kematian Maryam, ia menyalakan dupa dan menaruh bunga melati di jendela rumahnya. Biar dia tidak masuk, katanya singkat. Hari itu, langit sore berwarna abu-abu pekat. Burung-burung berhamburan kembali ke sarang lebih cepat dari biasanya. Dari kejauhan, samar-samar terdengar denting gamelan yang fals, terbawa angin dari arah rawa. Warga yang mendengar saling berpandangan dengan wajah pucat. Dia sudah mulai berjalan, bisik seseorang. Disinilah kisah ini bermula. Bukan sekadar legenda, tapi rangkaian kejadian yang akan menyeret seorang pendatang ke dalam janji lama yang belum ditepati. Namanya Arga Pratama, dan ia belum tahu bahwa langkah pertamanya di desa ini akan membawanya ke dalam teror yang tak bisa dihindari. Langit masih kelabu ketika Arga Pratama tiba di desa Rawakenanga. Mobil travel yang membawanya berhenti di tepi jalan berbatu. Tak jauh dari papan kayu tua bertuliskan "Selamat datang". Hurufnya mulai pudar dan beberapa bagian papan lapuk dimakan rayap. "Mas, saya cuma bisa antar sampai sini," ujar sopir travel, matanya menghindar. "Kalau mau ke dalam, jalan kaki saja. Soalnya, ya orang sini percaya nggak baik lewat jalan ini kalau sudah sore." Arga mengangkat alis. "Kenapa? Takut pocong?" tanyanya setengah bercanda. Sopir itu tidak tertawa. "Bukan pocong, Mas. Maryam." Arga hanya tersenyum tipis. Sebagai jurnalis investigasi, ia sudah terbiasa mendengar cerita horor lokal di setiap daerah. Kebanyakan, menurutnya hanyalah mitos yang dibesar-besarkan. Ia menenteng ransel dan mulai melangkah masuk, sepatu sneakersnya berdecit di atas tanah becek. Desa itu terasa seperti terperangkap di masa lalu.
Rumah-rumah panggung berdinding anyaman bambu berjajar rapi. Anak-anak berlari tanpa alas kaki. Beberapa berhenti dan menatapnya lama, seolah sedang menilai apakah ia aman untuk didekati. Hanya suara dedaunan bambu berdesir yang menemani langkahnya. Arga sudah mengantongi alamat rumah Nenek Sari, satu-satunya narasumber yang bersedia berbicara, walaupun dari informasi yang ia dapat, nenek itu jarang mau bercerita panjang. Jalan menuju rumahnya melewati tepian sawah yang menguning. Dari kejauhan, Arga melihat sosok perempuan berkerudung hitam duduk di beranda rumah panggung. Nenek Sari, sapa Arga sambil mendekat. Perempuan itu menoleh pelan. Keriput di wajahnya seperti guratan peta kehidupan yang panjang. Matanya tajam namun penuh kehati-hatian. "Siapa kamu?" Suaranya pelan, serak. "Arga Pratama, Bu. Saya wartawan, mau mewawancarai nenek tentang Maryam." Mata Nenek Sari menyipit. "Maryam itu bukan cerita untuk mainan orang kota. Kalau kamu cuma mau bikin tulisan lucu-lucuan, lebih baik pulang sekarang." "Saya serius, Nek. Saya ingin menulis sejarahnya, biar orang tahu kebenarannya," jawab Arga mantap. Hening sejenak. Angin sore meniup bau lembab dari arah rawa. Nenek Sari lalu berdiri perlahan, masuk ke dalam rumah dan kembali membawa secangkir teh panas. "Minum dulu. Setelah itu, kamu pergi dari desa ini sebelum malam turun." Arga tersenyum kecil. "Kalau begitu, berarti nenek mau cerita, kan?" Nenek Sari menatapnya lama. "Kalau aku cerita, kamu akan bawa pulang beban yang tidak bisa kamu lepaskan. Kamu siap?" Arga tertawa pelan, walau ada sedikit rasa canggung. "Saya sudah menghadapi banyak hal, Nek. Percaya sama saya." Nenek Sari menarik napas panjang. Maryam bukan cuma cerita sedih. Dia janji akan menjemput orang yang datang mencari tahu sebelum mereka sempat pergi. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar bunyi gamelan sumbang. Arga spontan menoleh ke arah rawa. "Itu siapa yang main musik?" Nenek Sari tidak menjawab. Matanya kosong, seolah sedang melihat sesuatu yang hanya bisa ia rasakan. "Dia tahu kamu sudah datang," gumamnya. Arga menelan ludah, mencoba mengabaikan sensasi dingin yang tiba-tiba merambat di tengkuknya. Saat ia memandang ke jalan setapak tadi, ia yakin sekali ada sosok putih berdiri di antara bambu memperhatikannya. Langit malam di desa Rawa Kenanga seperti kanvas hitam tanpa bintang. Angin yang berhembus dari arah rawa membawa aroma lumpur dan dedaunan busuk, menyelinap melalui celah dinding bambu rumah penginapan kecil tempat Arga bermalam. Penginapan itu sederhana, hanya satu kamar dengan ranjang kayu, kasur tipis, dan sebuah lampu minyak di pojok ruangan. Pemiliknya, seorang pria setengah baya bernama Pak Leman, menegaskan agar Arga tidak keluar rumah setelah pukul 8 malam. "Bukan cuma karena binatang buas, Mas. Di sini, kalau malam, yang berkeliaran bukan cuma yang bernapas," ujar Pak Leman sambil menatap keluar jendela. Arga menganggapnya sebagai bumbu lokal yang cocok untuk tulisannya. Namun, ketika jarum jam menunjukkan pukul 9, ia mulai merasakan suasana aneh. Suara jangkrik yang tadinya ramai mendadak lenyap, digantikan bunyi gamelan sumbang dari kejauhan. Nada-nadanya tidak harmonis, seperti dimainkan oleh tangan-tangan yang tidak berjiwa. Arga meraih perekam suaranya dan keluar ke serambi kecil. Udara di luar lebih dingin dari yang ia perkirakan. Dari arah rawa, samar-samar terlihat kabut putih yang merayap perlahan,
seolah hidup dan mencari jalan menuju desa. Di tengah keheningan, terdengar suara langkah kaki di jalan tanah. Perlahan, ritmenya tidak seperti manusia biasa, lebih berat, menyeret dan teratur. Arga menajamkan mata, dan dari balik kabut, ia melihat seorang perempuan berkerudung hitam berjalan pelan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi kain kerudung itu berkibar seperti ditiup angin yang berbeda dari sekitar. "Permisi," panggil Arga mencoba memberanikan diri. Perempuan itu berhenti, namun tidak menoleh, hanya berdiri kaku. Bunyi gamelan tiba-tiba berhenti total, meninggalkan keheningan yang menekan gendang telinga. Arga melangkah setapak maju. "Saya Arga, wartawan. Apa Anda Maryam?" Pelan-pelan, perempuan itu menoleh, dan saat kain kerudung bergeser, Arga merasa darahnya membeku. Wajah itu pucat, matanya hitam legam, tanpa bola mata, dan bibirnya bergerak membentuk senyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara teriakan Pak Leman. "Mas Arga masuk, sekarang!" Arga tersentak, tapi sebelum ia bisa bergerak, perempuan itu mengangkat tangannya, telapak menghadap ke arahnya, dan gamelan kembali berbunyi, kali ini lebih cepat, lebih kacau. Arga berlari ke dalam rumah, membanting pintu dan memutar kunci kayu. Pak Leman terlihat pucat, napasnya terengah. "Mas, jangan pernah memanggil namanya di malam hari. Dia akan mendengar." Arga menelan ludah. "Jadi itu tadi..." "Bukan cuma tadi, Mas. Dia akan terus mencari sampai Mas pulang atau sampai Mas ikut bersamanya." Di luar, langkah menyeret itu masih terdengar mengitari rumah. Pagi berikutnya, matahari baru saja merangkak di balik pepohonan kelapa. Udara di desa Rawa Kenanga masih lembab, dan aroma tanah basah menguar dari rawa di pinggir desa. Arga duduk di beranda penginapan sambil menyeruput kopi hitam yang disediakan Pak Leman. "Kalau mau tahu soal Maryam, cuma satu orang yang bisa cerita semuanya," kata Pak Leman menatap ke arah ujung desa. "Nenek Sari, dia satu-satunya yang masih hidup dari masa itu." Arga membawa buku catatan dan perekamnya, lalu berjalan menuju rumah panggung tua yang dimaksud. Papan-papan kayunya sudah lapuk, dan di depannya tergantung sanggah bambu dengan bunga-bunga layu. Nenek Sari duduk di kursi rotan. Matanya setengah terpejam, kulit wajahnya penuh garis usia. Ketika Arga memperkenalkan diri, perempuan tua itu perlahan membuka mata. "Kalau kamu datang untuk menulis, jangan cuma tulis tentang Maryam. Tulis juga tentang apa yang kami lalui." Suara Nenek Sari bergetar, dan ia mulai bercerita. Kilas balik tahun 1956. Maryam adalah gadis muda cantik, anak seorang tabib yang terkenal di desa. Ia ramah, sopan, dan sering membantu orang yang sakit tanpa meminta bayaran. Tapi kecantikannya menarik perhatian seorang mandor perkebunan yang kejam. Mandor itu melamar, namun ditolak mentah-mentah. Penolakan itu menjadi awal malapetaka. Pada suatu malam hujan, Maryam hilang. Penduduk mencarinya berhari-hari, hingga akhirnya ditemukan di tepi rawa terikat. Tubuhnya penuh luka, dan nyawanya sudah melayang. Orang-orang percaya arwah Maryam tidak bisa tenang. Konon, sebelum menghembuskan napas terakhir, ia berbisik kepada sahabatnya, "Aku akan kembali, menuntut janji yang diingkari." Kilas balik itu berakhir ketika Nenek Sari menarik napas panjang.
Sejak malam kematiannya, suara gamelan sering terdengar dari arah rawa. Padahal tidak ada yang memainkannya. Orang yang mendengar dan menyebut namanya di malam hari biasanya tidak bertahan lebih dari 3 hari. Arga mencatat dengan cepat. Tapi kenapa saya? Saya hanya... Karena kamu memanggilnya, potong Nenek Sari tajam. Dia sudah menandai kamu. Dan satu-satunya cara untuk bebas adalah memenuhi janji. Meski kamu tidak tahu janji itu apa. Suara angin berdesir di luar rumah. Dari kejauhan, samar-samar terdengar gamelan lagi padahal matahari masih tinggi. Nenek Sari memegang lengan Arga. Kalau kamu dengar itu siang-siang, berarti waktumu tidak banyak. Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menatap arah rawa, dan untuk sepersekian detik, ia yakin melihat siluet perempuan berkerudung hitam di antara kabut tipis siang hari. Sore itu, langit desa Rawa Kenanga berwarna kelabu, awan menggantung berat seolah menunggu hujan turun. Arga berjalan pulang dari rumah Nenek Sari dengan langkah cepat. Kata-kata sang nenek terus bergema di kepalanya. Kalau kamu dengar gamelan siang-siang, waktumu tidak banyak. Ia sampai di penginapan saat matahari hampir tenggelam. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan di beranda. Pak Leman menyambut dengan wajah heran. "Mos Arga, tadi siang ada yang nyariin kamu." Perempuan muda, kerudung hitam, tapi wajahnya nggak kelihatan jelas. Dia cuma bilang, "Saya janji akan menemuinya malam ini." Arga terdiam, urat-urat di lehernya menegang. "Pak, perempuan itu datang dari arah mana?" "Dari rawa," jawab Pak Leman singkat. Malam tiba dan hujan mulai turun. Arga duduk di kamar sambil memutar ulang rekaman wawancara dengan Nenek Sari. Saat suara nenek itu mengisahkan kematian Maryam, tiba-tiba terdengar bunyi blep, seolah ada suara tambahan dalam rekaman. Arga memundurkan dan memutar ulang. Kali ini jelas, di sela kalimat Nenek Sari terdengar bisikan perempuan. "Arga, aku sudah dekat." Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap pintu kamar dan saat itu juga pintu berderit perlahan terbuka, padahal ia yakin sudah menguncinya. Angin dingin masuk, meniup tirai tipis di jendela. Di luar sana, suara gamelan terdengar lagi pelan, tapi menembus hujan. Nada-nadanya ganjil, seperti dimainkan setengah nada rendah, membuat bulu kuduk berdiri. Arga berusaha menguatkan diri, mengambil kamera, dan merekam. Ia berjalan menuju beranda, dan dari sana ia melihat ke arah rawa. Di tengah kabut, tampak sesosok perempuan berdiri membelakanginya. Gaun putihnya kotor penuh lumpur, rambut panjangnya basah, kerudung hitamnya melilit sebagian kepala. "Maryam!" Tanpa sadar, Arga menyebut namanya. Sekejap kemudian, perempuan itu menoleh. Wajahnya pucat membiru, matanya kosong, mulutnya bergerak tapi tanpa suara. Namun, di kepala Arga terdengar jelas suaranya. "Janji, belum ditepati!" Petir menyambar, dan saat kilatan cahaya menerangi rawa, sosok itu sudah hilang. Arga mundur masuk ke kamar mengunci pintu, tapi baru beberapa detik ia mendengar bunyi ketukan pelan, tok, tok, tok dari jendela. Saat ia menoleh, Maryam sudah di sana, menatap dari balik kaca dengan tatapan yang membuat darahnya membeku. Hujan makin deras, lampu minyak di kamar Arga berkelip-kelip, seolah setiap tiupan angin mencoba memadamkannya. Di luar, suara gamelan makin jelas, namun tempo permainannya semakin cepat, seperti mengiringi tarian yang tak terlihat. Arga berdiri mematung di sudut kamar, nafasnya tak beraturan. Sosok Maryam di jendela sudah menghilang, tapi hawa dingin yang menembus tulang tetap terasa. Tiba-tiba, dari arah pintu, terdengar suara langkah kaki yang berat. Duk, duk, duk.
mendekat, berhenti tepat di depan pintu. Suara perempuan memanggil pelan. Arga. Arga menggenggam kamera dengan tangan gemetar. Apa yang kau mau dariku? Teriaknya setengah nekat. Keheningan. Hanya suara hujan. Lalu dengan pelan, pintu terbuka sendiri, memperlihatkan koridor penginapan yang gelap gulita. Arga melangkah keluar. Setiap langkahnya diiringi bunyi kayu lantai yang berderit. Di ujung koridor, ia melihat kilatan putih. Sosok Maryam melintas cepat, meninggalkan jejak air di lantai kayu. Arga mengikutinya, menuruni tangga, keluar ke halaman. Halaman penginapan sudah berubah. Rumput yang biasanya hijau kini dipenuhi air seperti genangan rawa. Langit di atas tampak lebih gelap dari biasanya. Awan menggulung seperti pusaran. Maryam berdiri di tengah genangan, mengulurkan tangan. "Temani aku," bisiknya. Kali ini terdengar jelas di udara, bukan hanya di kepala Arga. "Apa yang kau inginkan?" seru Arga, mencoba tetap tegar meski lututnya bergetar. Maryam tersenyum tipis, senyum yang dingin dan penuh luka. "Kau akan menggantikan tempatku." Tiba-tiba, genangan air di sekeliling mereka bergolak. Dari bawah, muncul tangan-tangan pucat, meraih kaki Arga, menariknya perlahan. Air naik hingga ke lututnya meski ia belum melangkah. Arga berusaha melepaskan diri, tapi genggaman itu seperti besi. Kamera di tangannya jatuh, terendam air. Ia mencoba berteriak memanggil Pak Leman, tapi suaranya tertelan oleh deru gamelan yang kini seperti dimainkan tepat di belakang telinganya. Maryam mendekat, wajahnya hanya berjarak 1 jengkal. Matanya kosong, tapi di dalamnya ada sesuatu yang berputar seperti pusaran air hitam. Janji harus ditepati malam ini. Seketika, kepala Arga terasa berat. Gambar-gambar asing melintas di pikirannya. Maryam berjalan di malam gelap, seorang lelaki berseragam desa, darah, rawa, dan janji yang diucapkan di ampeng kematian. Ketika ia sadar, tubuhnya sudah berada di tengah rawa yang sebenarnya, jauh dari penginapan, dan Maryam masih memegang tangannya erat. Hujan belum reda. Arga kini berdiri di tengah rawa yang licin dan berlumpur, nafasnya memburu. Maryam masih menggenggam tangannya, dingin seperti es. Gamelan terdengar semakin cepat, namun kini bercampur dengan suara perempuan-perempuan yang melantunkan tembang Jawa kuno. "Aku tidak mengerti," ucap Arga dengan suara bergetar. "Apa sebenarnya yang kau mau?" Maryam memandangnya, tatapan kosong namun penuh beban. "Bukan kau yang kuinginkan, Arga. Aku ingin janji ditepati." Tiba-tiba, dari kegelapan rawa, muncul sosok lelaki tua memakai baju lurik basah kuyup. Matanya merah, wajahnya penuh guratan dendam. Arga mengenali wajah itu dari foto usang yang pernah dilihat di ruang tamu Pak Leman. Lelaki itu adalah Karto, kepala desa puluhan tahun lalu. Maryam menatap Karto dengan penuh amarah. "Kau yang berjanji akan menikahiku, lalu kau lempar aku ke rawa ini bersama janin yang kukandung." Suaranya menggema bercampur deru angin. Arga tertegun, darahnya berdesir. Ia akhirnya mengerti, Maryam adalah korban pengkhianatan dan pembunuhan, terikat di rawa oleh janji yang tak pernah ditepati. Karto melangkah mundur, wajahnya ketakutan. Itu masa lalu. Bagi roh, masa lalu dan masa kini sama saja, teriak Maryam. Lalu ia menoleh ke Arga. "Kau yang membawanya ke sini, kau yang akan jadi saksi dan pewaris janji ini." Tiba-tiba lumpur rawa berputar, menciptakan pusaran yang menarik Karto ke dalam. Lelaki itu menjerit, namun perlahan tubuhnya tenggelam tanpa bisa melawan. Suara gamelan mendadak berhenti, berganti dengan kesunyian yang mencekam. Maryam menatap Arga untuk terakhir kali.
Senyum tipis muncul di wajahnya, bukan lagi senyum penuh dendam, melainkan lega. Janji sudah dibayar, bisiknya, lalu tubuhnya perlahan menghilang, seperti kabut yang disapu angin. Arga mendapati dirinya sendirian di tepi rawa. Hujan mulai reda, dan langit fajar perlahan muncul di ufuk timur. Ia berjalan terpincang-pincang kembali ke penginapan, basah kuyup dan menggigil. Di teras, Pak Leman menunggunya dengan wajah pucat. "Kau melihatnya, bukan?" Arga hanya mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Sejak hari itu, Arga meninggalkan penginapan itu dan tak pernah kembali. Namun, dalam mimpinya, ia masih sering mendengar suara gamelan di kejauhan dan bisikan lembut yang memanggil namanya. Karena meskipun Maryam telah pergi, Arga tahu satu hal. Janji yang ditepati selalu meninggalkan bekas di jiwa yang pernah terikat.